Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang para pecinta alam, para relawan, dan para pegiat bencana. Selamat datang di podcast FPRB Sampang. Dengan saya Gema Adania, dan di sebelah sisi kiri saya sudah hadir para bapak-bapak berkarismatik yang berpakaian biru-biru ini. Biru sama kuning apa artinya ya. Jadi sebelum kita tahu apa itu Tagana lebih dalam, kita langsung saja sapa yuk beliaunya. Yang pertama ada Bapak Ali Imron. Selamat siang Bapak Ali Imron. Sama Bapak Wahed. Selamat siang. Bapak Jatim. Selamat siang. Gimana Pak perasaannya sebelum datang ke podcast ini, rasanya gimana? Bisa diceritain nggak? Monggo. Ya kalau saya pribadi nggak nyangka lah, karena nggak pernah di konten seperti ini, apalagi di-upload secara total, dikonsumsi oleh publik kan, belum pernah masalah kebencanaan itu. Jadi informasinya insya Allah valid dari yang bersangkutan. Sebelumnya mikirnya gimana sih? Aduh deg-degan atau gimana podcast FPB itu seperti apa begitu? Kan belum tahu kan sama sekali, ini baru pertama kali ya? Belum. Ya. Kalau tahu secara langsung sih tidak. Cuman kalau dengan forum FPRB dulu pernah ikut, tapi sudah lebih dari 5 tahun kita tidak gabung, tidak kolaborasi. Tapi alhamdulillah tadi malam Pak Imron selaku pembina itu menghubungi kita. Ya, dalam rangka apa Pak? Banyak ketaganan. Ya oke, insya Allah saya bisa. Tapi bahannya apa kira-kira? Ya ketaganaan. Ya kita saling kontak aja. Ya monggo. Cuman tadi itu kita tidak tahu di mana itu, saya kira di sebelah sana, ternyata ada di sini gitu loh. Jadi untuk menentukan rombongan bertiga ini bagaimana? Kenapa tidak yang lainnya? Apa yang ini yang bisa atau yang ini yang paling spesial jadi dibawa ke sini gitu kan? Terima kasih. Sebelumnya kami atas nama pembina Tagana Kabupaten Sampang, sebenarnya sudah lama sih dari dinas sosial itu dihubungi oleh teman-teman FPRB untuk melakukan hal ini. Cuman karena belum ada kesempatan dan teman-teman juga banyak kesibukan, sehingga baru hari ini kita sempat. Dan alhamdulillah kebetulan bertepatan dengan Harlah Tagana yang ke-19. Tanggal 23 Maret 2023. Luar biasa sekali ya. Berarti di podcast FPRB ini kebetulan spesial banget. Di hari lahirnya Tagana, beliau ada di sini, mereka ada di sini. Ya. Jadi kebetulan banget ya. Ini secara kebetulan apa memang disengaja atau bagaimana? Kayaknya nggak sengaja ya. Kebetulan aja. Berarti luar biasa podcast FPRB kali ini. Sebelumnya Tagana itu apa sih? Mungkin teman-teman podcast FPRB ini ada yang belum tahu, bisa tolong dijelaskan dari suhu Tagana. Sebelum masuk ke kegiatan Tagana atau apa itu Tagana, kami mewakili Dinas Sosial Kabupaten Sampang karena hari ini bertepatan dengan Harlah Tagana yang ke-19. Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Sampang mengucapkan selamat hari ulang tahun Tagana yang ke-19. Mudah-mudahan Tagana Kabupaten Sampang semakin eksis dan bekerja untuk kemanusiaan dan kebencanaan. Amin. Kemudian terkait dengan apa itu Tagana, perlu kami sampaikan bahwa Tagana itu adalah organisasi sosial yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial yang berbasiskan masyarakat. Jadi teman-teman Tagana ini banyak dari berbagai unsur, ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai pengusaha, bahkan ada yang berprofesi sebagai jurnalis. Itu sebagai pengantar dari kami terkait dengan Tagana. Kemudian Tagana itu sendiri terbentuk pada tanggal 23 Maret 2004. Dan alhamdulillah usia Tagana sekarang sudah mencapai 19 tahun. Ya, saya juga ingin mengucapkan untuk teman-teman Tagana selamat hari ulang tahun yang ke 19 tahun. Sudah cukup lama ya Tagana ini. Dan Tagana itu singkatan dari apa sih Pak sebelumnya? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan Tagana itu apa. Tagana itu Taruna Siaga Bencana, jadi disingkat Tagana.
Untuk sebenarnya sejarahnya begini, awal mulanya itu terbentuk tahun 2002. Waktu itu kita pun mungkin di Sampang itu masih belum ada. Di Sampang itu baru ada bergabung di Tagana itu 2005. Berarti pertama kalinya ada di mana itu? Di Surabaya atau di Jawa Timur? Jakarta Ya. Karena Tagana ini di bawah Kementerian Sosial sebenarnya. Untuk titik koordinasinya mungkin di daerah, di kabupaten kota itu ke dinas sosial, yang di provinsi juga berarti berada di bawah naungan dinas sosial. Dinas sosial untuk koordinasinya begitu kira-kira. Mungkin ditambahkan. Awal mulanya sudah ya tadi ya, awal Yeah. mula terbentuknya. Dan sekarang apa sih peran-peran Tagana dalam kebencanaan selama ini? Oh ya, terima kasih. Perannya itu sebenarnya kita ya menggeluti di bidang itu organisasi penanggulangan bencana, yang jelas mulai dari saat bencana dan juga pasca bencana. Ya, pra bencana mungkin kita mitigasi lah. Sebelum terjadinya bencana, sebenarnya kita tidak ingin adanya bencana itu datang gitu. Cuman mau tidak mau ya sebelumnya kita antisipasi melalui penyuluhan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin baru-baru ini kita punya program Tagana masuk sekolah, termasuk mitigasi juga. Terus Tagana menjaga alam, Tagana teman masyarakat. Terus kemudian pada saat bencana baru kita aksi melakukan ya mungkin evakuasi, termasuk buka dapur umum, shelter juga, penyaluran logistik, dan paskanya mungkin sedikit melalui pendataan, kemudian kerugiannya itu kira-kira berapa, bantu bersih-bersih, antisipasi. Bahkan kita juga punya tim psikososial. Tim psikososialnya juga termasuk dari Tagana atau memang Tagana. Kita punya keahlian mungkin di TRC juga, tim rescue, shelter juga, di dapur umum juga, dan di psikososial. Karena pernah sih waktu tahun 2014 kita kebagian Sampang itu kebagian di psikososial di Gunung Meletus di Gunung Kelut. Kita terlibat di situ. Terus Covid kemarin juga kita terlibat di DU-nya di Surabaya. DO itu apa sih, Pak? Dapur umum. DU maksudnya. DU ya, DU dapur umum. Berarti kolaborasi dengan PMI, BPBD dan Ya, yang lainnya semua juga, relawan. Semua. Kita bergabung, tapi ya gitu. Kita bergabung Lowong sama FPRB kita juga sering juga sih sebenarnya kolaborasi. Ya. Waktu mitigasi bencana di sekolah-sekolah itu bisa dua kali atau 3 kali itu pernah. Terus kemudian bersih-bersih termasuk Tagana teman masyarakat itu kita bersih-bersih di Pulau Mandangin itu dulu, FPRB yang mengadakan itu. Sementara gitu. Jadi Tagana itu adanya di tiap kabupaten atau di kecamatan ada, dan apakah di seluruh Indonesia juga tersebar atau bagaimana, Pak? Seluruh Indonesia. Tiap Tiap kabupaten kota ada. Ya. Dan kebetulan di Sampang itu ada 4 personilnya, kita punya 40 orang. 40 orang itu cowok semua apa ada wanitanya juga? Campur ada. Ya, ada cowoknya ya ceweknya. Tugasnya yang cewek itu biasanya apa sih, Pak? Sama aja. Sama. Enggak jauh beda. Contohnya apa, sebutkan? Nah, misalkan ya rescue, mungkin ada cewek yang rescue ya untuk tim evakuasi misalkan. Ya ikut mengevakuasi. Jadi di Tagana ini sama kayak FPRB ya, tidak memandang jenis kelamin. Jadi kita kalau sudah relawan ya sudah, kita bantu sebisa kita, seikhlasnya kita, bagaimana untuk agar bencana itu cepat selesai dan tidak terjadi lagi, begitu betul ya. sekali. Tidak memandang gender ya, Pak ya. Jadi itu salah satu kegiatan Tagana. Sebelumnya kalau ada kegiatan di luar nih atau di Sampang, ada nggak sih yang dilibatkan Tagana itu, atau dihubungi dulu atau Tagana sadar sendiri begitu? Begini, kita garis koordinasinya itu mulai dari pusat berjenjang
provinsi, terus kemudian baru kabupaten kota. Ketika mungkin tenaga relawan mungkin di daerah, misalkan ini kita bicara di daerah seperti dulu di Kelut itu, ketika membutuhkan tenaga dan teman-teman yang di Sampang siap ya berangkat gitu aja, dihubungi sama ya provinsi. Tergantung jadi permintaan. dihubungi dulu ya. Iya. Ya, tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri lah. Ya. Siap siaga begitu. Siaga. Bahkan mungkin kalau bicara mungkin prestasi sih di tingkat Tagana sendiri kita pernah juara se-Jawa Timur itu evakuasi terbaik. Pernah masuk 10 besar juga di DU se-Jawa Timur atas nama Tagana. Tagana se-Jawa Timur ya. Se-Jawa Timur. Atas nama kabupaten. Ya, kalau kurang lebih kalau se-Jawa Timur itu ada 600 personil yang tersebar di kabupaten kota. Luar biasa sekali Tagana ini ya. 700 lebih. 1900 total. Lumayan banyak berarti ya, Pak. Ya, se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Kalau yang lain mungkin lebih banyak lagi lah kita. Pernah ditugaskan ke luar Jawa Timur atau sekedar di Jawa Timur dan kabupaten saja? Sementara di Jawa Timur, apalagi mungkin di Madura Raya ini sering sekali sebenarnya itu. Kalau Jawa Timur itu ya pernah di Semeru kemarin yang erupsi itu, terus kemudian di Kelut dulu pernah, terus penanganan Covid juga kita terlibat waktu itu di Surabaya. Meskipun di sini teman-teman juga sama action juga, tapi kita diminta di Surabaya, ada sebagian yang berangkat ke sana. Selama menjadi relawan atau tenaga ya, selama menjadi tenaga relawan di kebencanaan, apakah Tagana ini ada kendala-kendala yang menjadi penyulit bagi Tagana untuk melakukan kebencanaan kerelawanan? Ya ada yang namanya organisasi ya lah, mesti ada senang, ada duka, ada gembiranya juga, ada juga susahnya. Mungkin yang tersulit kadang gini, kita itu kan pelayanan sih Mbak, memang sulit sih dalam pelayanan itu menurut saya. Karena apa? Kadang orang yang dibantu itu kadang tidak sesuai, karena penilaiannya kan subjektif, jadi tidak memuaskan, tidak sesuai dengan selera. Contoh gampang aja lah, kita ngasih nasi kotak misalkan, ngasih di DU kita ngasih nasi kotak, kita kasihnya ya sesuai SOP, terus kemudian saya maunya nggak seperti ini ya, kita kan senangnya kan kita terpuaskan ketika yang dibantu itu merasa dibantu gitu loh, kita terpuaskan dengan sendirinya gitu. Iya. Secara otomatis seperti itu. Jadi bahagia gitu dah, Pak. Bahagia, nggak ada nilainya itu. Iya. Betul. Jadi merasa menjadi amal jariah aja gitu Pak ya. Iya, jadi betul. kita tidak perlu mikir orang lain itu tidak suka dengan kita atau tidak serak dengan apa yang kita lakukan, itu tidak perlu ya Pak ya. Tidak perlu. Secara relawan gitu. Sekedar tambahan mungkin terkait dengan masalah pelayanan yang kami lakukan, kendala utama terutama di bencana banjir, kesulitan teman-teman itu tidak bisa menjangkau secara keseluruhan karena Kabupaten Sampang ini salah satu kabupaten teraneh menurut kami, karena ketika ada bencana masyarakat enggan untuk mengungsi. Ketika mereka enggan untuk mengungsi, maka bantuan yang kami siapkan tidak semuanya bisa tersalurkan karena medan yang kadang terlalu berat, sehingga itu sangat berisiko bagi teman-teman relawan. Itu kendala yang teman-teman hadapi terutama ketika saat terjadi banjir. Biasanya alasannya apa Pak? Warga-warga kenapa tidak mau dievakuasi begitu? Ya karena ini mungkin sudah menjadi budaya dari masyarakat Sampang, mereka tidak mau diungsikan. Mereka karena alasan mereka walaupun tidak dapat bantuan dari pemerintah, mereka masih dapat bantuan dari sanak saudara mereka. Padahal ketika ada bencana banjir, mereka tetap di rumah, itu risikonya sangat besar. Iya, untuk keselamatan mereka. Salah satunya banjir ya. Kalau misal banjir itu kan kita tidak bisa prediksi, bisa jadi nanti malam tambah besar, kita kan nggak tahu. Jadi yang tahu itu hanya pihak-pihak terkait aja. Jadi warga itu cuman dapat informasi dari petugasnya saja. Kadang warga-warga itu kan
nggak mau dikasih tahu ya Pak ya. Udah nanti mungkin turun sendiri, tapi kita kan nggak tahu prediksinya bagaimana gitu. Ada juga yang mengeluh nih, aku kok gak dapet bantuan, padahal itu ini dapat, padahal mungkin ada kesalahpahaman. Mungkin bisa dijelaskan Pak biar tidak ada kesalahpahaman lagi mengenai jatah nasi bungkus atau yang lainnya yang dari pemerintah sebelumnya. Kalau masalah hambatan misalnya yang dapat jatah atau bantuan itu yang belum sempat terpenuhi, ada beberapa hal atau kejadian itu. Pertama, faktor bencananya itu sendiri, karena kita tidak bisa masuk kan, kalau Sampang kan sering banjir. Nah, yang kedua, kita sulit untuk masuk daerah itu. Yang kedua, orang yang terkena dampak bencana atau banjir itu tidak ada di luaran, kan nggak mungkin ada di luaran. Jadi di rumah kadang kita itu manggil mereka, dia agak jauh, kita mau masuk atau airnya terlalu deras atau dalam, itu berisiko bagi kita, terlalu tinggi terlalu tinggi. Jadi kadang itu masuk sampai ke rumah, ternyata itu ada di belakang, di atas genteng warga. Itu kita sulitnya walaupun kita masuk. Jadi kadang-kadang mereka ada banyak salah persepsi, salah sangka gitu. Itu. Jadi medan yang cukup membahayakan ya. Jadi juga. Bukan membahayakan warganya sendiri, juga petugasnya juga. Jadi nggak mungkin kan relawan mau menolong tiba-tiba malah yang ditolong gitu kan Pak ya. Jadi berisiko. Itu tadi tugas-tugas Tagana dalam kebencanaan. Ada nggak tugas-tugas Tagana dalam di luar kebencanaan? Kegiatannya seperti apa? Dan bisa dijelaskan apa per minggu, per bulan, atau per tahun begitu acaranya, kegiatannya? Sebenarnya program dari teman-teman Tagana itu banyak, cuman kami dari dinas itu memprioritaskan program yang dianggap penting, karena terus terang Tagana ini ada di naungan di bidang Dinjamsos dan anggaran yang kami siapkan itu sangat terbatas. Seperti kegiatan Tagana masuk sekolah misalkan, kita sebenarnya banyak rencana kita masuk ke beberapa sekolah, namun seperti tahun kemarin kita hanya sekitar 8 sekolah yang kita jangkau, itu pun perwakilan dari masing-masing sekolah. Dijadikan satu begitu Pak ya? Perwakilan dari masing-masing sekolah, seperti halnya kegiatan Tagana masuk sekolah di Tampilengan, itu kita melibatkan sekitar 6 atau 7 lembaga, perwakilan 3-5 orang per sekolah, dan itu pun kami hanya bisa menjangkau sekitar 8 kegiatan, termasuk diantaranya kegiatan di Pulau Mandangin yang selama ini belum kita sentuh. Alhamdulillah di tahun kemarin 2022 untuk kegiatan Tagana masuk sekolah sudah masuk di sana. Harapan kami terkait dengan ini karena memang kami butuh sinergi program, terutama dengan instansi terkait. Di sana ada Dinas Pendidikan. Kami harapkan Dinas Pendidikan ini mampu berkolaborasi dengan kami, sehingga program Tagana masuk sekolah ini bisa lebih intens kita lakukan. Karena kendala utama di kami terkait dengan anggaran. Ya. Kemudian terkait dengan kegiatan, ada banyak kegiatan seperti Tagana menjaga alam. Itu kegiatan penanaman pohon mangrove. Kita berkolaborasi dengan teman-teman FPRB juga, dari teman-teman pecinta alam. Di sana ada teman-teman pramuka, termasuk dari Kodem juga pernah kita bekerja bareng. Kemudian juga ada kegiatan Tagana Teman Masyarakat, itu kita melakukan kegiatan pembersihan puing-puing, bangunan yang roboh akibat gempa atau akibat kebakaran. Itu kegiatan yang kegiatan yang kami lakukan itu secara terprogram, tapi ada juga kegiatan yang kami lakukan secara spontanitas. Secara random ya Pak ya? Kaitannya dengan kejadian bencana yang tiba-tiba menimpa warga yang ada di Kabupaten Sampang. Terakhir kegiatannya di warga Sampang ini apa Pak? Di wilayah Sampang ini, apakah membersihkan sampah di wilayah-wilayah yang wisata salah satunya, atau di alun-alun atau bagaimana? Ada nggak sih? Atau ada rencana, masih ada rencana, atau memang sudah dilakukan atau bagaimana Pak? Oke.
Oke, terima kasih. Saya jelaskan lagi, Tagana Teman Masyarakat itu termasuk itu juga, Pak. Bersih-bersih lingkungan. Bahkan di akhir 2022 kemarin itu kita pernah kerjasama sama di Pangalengan juga pernah bersih-bersih di pasar itu. Pernah kita melaksanakan itu. Terus kemudian kadang kita spontanitas ketika mungkin sekolah melaksanakan mungkin organisasi sekolah ada yang gaspala apa pencinta alam, itu kita dimintai untuk menjadi pemateri, entah itu pemateri intinya ataupun outboundnya, juga spontanitas kita juga ke sana gitu loh. Ikut berpartisipasi ketika dimintai, karena teman-teman alhamdulillah sudah lumayan banyak yang punya keahlian di bidang ya, terutama di bidang kebencanaan gitu, terutama itu untuk antisipasi seperti tadi itu teman masyarakat, termasuk bersih-bersih lingkungan, bahkan menjaga alam itu bukan hanya kita bekerja sama dengan instansi yang lain, kadang kita ya nimbrung lah bareng-bareng, yuk kita nanam pohon di sekitar rumah kita gitu. Kita nimbrung ya di lingkungan, enggak usah jauh-jauh, di lingkungan sekitar kita, kadang kita melakukan seperti itu. Barangkali itu sebagai masukan untuk pra bencana itu tadi. Untuk mengurangi risiko bencana banjir. Jadi untuk menjadi relawan tidak harus kita memulai dari orang lain dulu. Jadi harus dari diri kita sendiri dan lingkungan kita sendiri dulu ya. Jadi untuk tadi sudah disinggung tentang bantuan dari pemerintah ya. Untuk bencana warga yang terdampak bencana, dan ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Dan untuk yang tidak dapat itu yang tidak tercover ya Pak ya. Itu ada nggak sih rencana untuk mengatasi dan mengantisipasi seperti itu untuk kedepannya? Terkait dengan masalah bencana, perlu kami tekankan bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Di sana juga ada keterlibatan dari dunia usaha. Makanya ketika terjadi bencana banjir, misalkan anggaran di kami terbatas, kami harapkan ada partisipasi dari masyarakat, terutama masyarakat yang mampu, untuk saling bisa membantu terhadap yang tidak tercover tadi, sehingga kesannya bahwa semua korban itu nantinya terbantukan semua. Biar tidak ada kesalahpahaman, dia kok dibantu, saya kok gak dibantu, jangan-jangan ada ini gitu kan kesannya itu tidak etis begitu ya Pak ya. Sebelumnya sudah dibahas tadi mengenai Tagana ya. Mungkin dari teman-teman penonton ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman Tagana di depan. Silakan. Tadi kan sempat nyinggung persoalan butuh koordinasi yang lebih intens. Sebenarnya kan Tagana konsepnya ini bahkan mirip dengan PRB sendiri. Hampir mirip, cuman beda maju aja. Sejauh ini loh, koordinasinya ke tiap OP ini kan, kalau FPRB kan murni di luar, kalau Tagana mungkin masih agak melekat lah. Koordinasi intensnya itu sejauh mana gitu Pak? Baik ke relawan yang di luar, apalagi yang relawan yang memang di sayap-sayap Dinsos sendiri gitu. Terus kemudian sama instansi-instansi yang lain seperti PU, DLH, terus juga Disdik gitu. Ini kan memang butuh sangat butuh. Iya betul. Nah, terobosan itu apa sebenarnya yang diambil sikap dari pihak Tagana gitu untuk biar lebih solid gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkenaan dengan kegiatan. Ini kan ada 3 menarik sebenarnya, dari mitigasi ketika bencana dan pasca. Ya. Nah, ketika mitigasi ini mungkin juga lebih diintenskan, karena kan bencana itu bukan ketika memang pas
Pas, bencana iya, baru. betul. Sebenarnya kan spesialisnya ada, Iya. gitu. Iya. Tagana hanya mungkin ya hanya sebagai Perantara. bukan sementara pelengkap lah Pelengkap. dari yang spesialis itu. Iya. Nah, mungkin Tagana juga lebih intens dalam mitigasinya gitu. Tadi kan juga sekolah, Tagana masuk sekolah ya. Nah, iya. Mungkin ada terobosan-terobosan selain itu gitu. Mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu. Itu. Terus kemudian lagi apa lagi tadi yang belum dijangkau. Tadi kan mungkin yang Tambelangan mungkin daerah terjauh sama Mandangin ya. Mungkin lebih intens juga ke wilayah-wilayah yang agak terpikir gitu. Apalagi yang daerah-daerah rawan, gitu. Daerah tengah. Mungkin itu, Pak Agma. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin dari Bapak-bapak di sini ada yang mau menjawab pertanyaan dari guru kami. Terima kasih terkait dengan komunikasi antar lembaga. Selama ini memang kami akui kami lebih intens melakukan koordinasi dengan BPBD selaku leading sektor dalam hal kebencanaan. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan teman-teman PMI dan Damkar kaitannya dengan kalau untuk PMI kaitannya dengan penyaluran nasi bungkus, kemudian untuk teman-teman Damkar kaitannya dengan kejadian bencana, misalkan ada kebakaran dan lain sebagainya, itu sudah kami lakukan. Kemudian untuk kaitannya dengan kerelawanan, kami juga koordinasi dengan teman-teman yang terutama yang di dalam naungan kami, yaitu di sana ada juga teman-teman pelopor perdamaian dan teman-teman relawan dari Kampung Siaga Bencana. Kemudian kami sebenarnya juga melakukan koordinasi dengan FPRB dan teman-teman LPBI NU kaitannya dengan mapping penyaluran bantuan sehingga bantuan itu terdistribusi secara merata. Adapun dengan instansi lain itu sebenarnya kewenangannya lebih ke BPBD karena selaku legislator dari kebencanaan. Terkait dengan kegiatan yang kami lakukan terutama dari kegiatan Tagana masuk sekolah, sebenarnya kegiatan itu sudah intens kami lakukan 4 tahun terakhir dan hampir semua kecamatan sudah kami sentuh termasuk daerah Kedungdung, Karangpenang, Ompeng, Sampang Kota, terutama itu sekali lagi karena keterbatasan anggaran yang ada di kami sehingga tidak semua sekolah dan tidak semua lembaga kami sentuh. Untuk ke depan kami tidak hanya berkutat di lembaga pendidikan formal, kami juga ada rencana untuk masuk ke lingkungan pondok pesantren bersama teman-teman relawan yang ada di Kabupaten Sampang. Terkait dengan pemateri, kami juga pernah melibatkan dari teman-teman FPRB, dari teman-teman LPBNU, termasuk juga dari BPBD Kabupaten Sampang. Ya, semoga segera terrealisasikan ya para Tagana ini untuk masuk ke para pondok-pondok pesantren. Dan kembali lagi tadi, apabila tidak ada yang merasa tidak tercover, Tagana juga butuh rangkulan dari para warga-warga sekitar atau dari para pegiat pengusaha ya untuk saling membantu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja atau dari para yang biasa membantu atau punya kewenangan untuk membantu para bencana, tapi kita sendiri juga harus jadi relawan untuk membantu mereka-mereka yang belum tercover sebelumnya ya Pak ya. Jadi ada pertanyaan lagi selain yang tadi? Mungkin bisa ditambah Pak tadi Pak. Oh iya, mungkin ada tambahan. Terkait yang pertama itu apa tadi pertanyaannya itu? Kira-kira? Pertanyaannya Poinnya aja. Yang pertama. Koordinasi ya. Nah, kita koordinasi tetap, terutama dengan instansi terkait. Nah, cuma yang saya alami berdasarkan pengalaman saya pribadi dan teman-teman, informasi itu tidak harus dari satu titik atau satu instansi. Kita harus menggali informasi di ujung mana yang terkena dampak hujan dengan volume air tinggi. Nah, karena kita itu tidak bisa memprediksi rata-rata lah. Ya, rata-rata tidak bisa memprediksi kapan besarnya air dan kapan titik temunya air antara air laut dengan sungai.
akibat efek hujan deras. Nah, di situ kita memang fungsi tadi digunakan seperti Tagana teman masyarakat, Tagana masuk sekolah, itu kita tanya kepada mereka yang kebetulan di daerah situ ada hujan, tingkat curah hujannya deras. Nah, kemudian kita itu pernah diberi pelatihan untuk memprediksi kapan air itu berapa jam masuknya ke kota. Itu kita pernah. Ada kolaborasi nggak dengan BMKG atau kalau instansi BMKG yang lain? dalam hal ini Tidak terlibat. belum terlibat. Tapi yang saya pelajari di pelatihan itu kita pernah diajarkan bahwa kecepatan air itu sampai ke kota itu berapa kilo jaraknya, per jam berapa, jadi bisa diprediksi jam berapa kira-kira masuk. Jadi teman-teman itu kadang-kadang harus siap, walaupun menurut orang-orang ini tidak besar atau kecil, kalau sudah curah hujan tinggi itu ada harus. Nah, kemudian untuk informasi itu juga dari seperti yang Pak Imron tadi sampaikan, dari BPBD dan teman relawan lainnya, PMI atau FPRB atau semuanya itu. Jadi kita tidak satu itu saja. Dari masyarakat pun kita, terutama yang daerah utara, barat dan timur. Biasanya itu. untuk broadcast konfirmasi ke para warga-warga yang terdampak banjir begitu, atau dari kepala desanya dulu, atau memang ada grup khusus warga, misal warga A, warga B ada grupnya khusus, jadi dari Tagana nanti di broadcast ke kepala desa, sedangkan kepala desa di broadcast ke warga-warganya, atau bagaimana Pak? Atau pengumuman di mini screen seperti masjid, musola dan lain-lain, atau bagaimana? Kalau yang kita alami, itu kan teman-teman profesinya macam-macam. Ya. Ada yang media, ada yang relawan, ada yang guru. Nah, kebetulan guru, teman kita itu guru. Itu kita tahu jam berapa air itu naik, air laut. Itu jam berapa datangnya air dari curah hujan yang tinggi. Itu kita bisa hati-hati dan sedini mungkin mempersiapkan dampak dari banjir atau bencana banjir itu. Jadi dari kepala desa juga, dari teman-teman sosial yang misalnya di TKSK, atau kebetulan teman yang ada di sekitar posisi di pinggir laut, semua kita kondisikan, semua relawan yang ada di dinas sosial dikondisikan. Bukan di Tagana aja, kebetulan yang ada di luar Tagana yang berkecimpung di sosial itu ada juga, kita mintai keterangan dalam kondisi air itu. Untuk yang tidak terjangkau internet gitu, bagaimana Pak? Warga-warga yang tidak terjangkau internet gitu, dia untuk tahu informasi terbaru dan up to date di jam-jam itu ke depan, itu bagaimana? Kita harus punya akses. Kalau misalnya tak terjangkau internet, kita harus punya akses, setidaknya sebagian atau salah satu teman kita itu punya informan. Jadi kita katakanlah SOP-nya itu harus punya orang. Ada koordinator di situ ya. Ada juga koordinator, ada yang punya teman akrab sejak dulu atau sampai sekarang ada, itu kita minta informasi. Jadi terbantu masyarakat itu, efeknya tidak besar. Ada tambahan lagi mungkin? Terkait dengan informasi, sebenarnya di luar teman-teman relawan kebencanaan ini, di dinas sosial itu juga ada dari Karang Taruna, dan itu hampir semua desa ada pengurusnya. Kemudian ada TKSK juga di masing-masing kecamatan. TKSK itu apa Pak? Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Itu juga di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Namun dalam tataran pelaksanaannya peran mereka sangat kurang nampak, terutama terkait dengan kejadian bencana. Harapannya kami ke depan ada kolaborasi dari teman-teman, ada juga pendamping BKH, ada kolaborasi, minimal ada informasi kepada kami terkait dengan kejadian bencana yang ada di wilayah Kabupaten Sampang, baik itu melalui teman-teman Karang Taruna maupun pendamping BKH, termasuk juga teman-teman TKSK dan kepala desa, sehingga informasi terkait dengan kebencanaan itu bisa langsung tertangani oleh kami. Ya, semoga setelah ini Tagana agar lebih dikenal oleh masyarakat, sebelumnya yang tidak tahu bisa menjadi tahu, dan Tagana bisa dilibatkan dalam kebencanaan lebih luas lagi, yang sebelumnya cuma beberapa dan sekarang sudah lebih meluas lagi ya setelah tahu podcast FPRB ini. Mudah-mudahan. Jadi apa pesan dan kesan untuk para masyarakat dari Tagana, mungkin ada yang ingin disampaikan?
Mungkin dari Pak Imron, Pak. Pesan dan kesannya? Sekali lagi bahwa urusan kebencanaan ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan kita bersama, termasuk di dalamnya masyarakat. Oleh karena itu, kedepannya kami minta ada kerjasama dari semua unsur, termasuk masyarakat dan dunia usaha itu tadi, sehingga kejadian bencana yang hampir setiap tahun ini menjadi langganan di kabupaten kita ini bisa teratasi secara maksimal. Dan semoga tidak akan terjadi lagi ya. Mungkin Ya, kemarin semoga yang terakhir gitu. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang 30 menit lebih ya, saking asiknya gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ini di akhir acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Gemma Deni yang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.